Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana 3. Pada video kali ini saya akan bagikan resep cupcake terbaru dengan varian rasa yang sangat enak. Ini seperti bolu mini dan ada isian blueberry juga stroberinya. Jadi pasti bakalan enak banget ya teman-teman. Nah, untuk dijadikan ide jualan pastinya cocok banget ya, karena rasanya beneran enak, lembut, dan super empuk. Teman-teman wajib cobain resep yang satu ini. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Untuk bahannya, di wadah udah saya siapkan 4 butir telur, tambahkan juga 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanili cair. Nah, ini akan lanjut, kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Setelah itu kita akan tambahkan bahan yang lain, seperti tepung terigu, saya tambahkan 150 gram. Saya gunakan juga yang protein sedang ya teman-teman, setara 15 sendok makan. Sebaiknya diayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Di sini saya juga menambahkan 20 gram susu bubuk atau setara 2 sendok makan, sebaiknya kita ayak juga. Nah, ini kita campur rata dulu semuanya, biar tepungnya itu nggak berterbangan keluar ya teman-teman saat mixernya dinyalakan. Nah, kalau udah kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja, nggak usah terlalu lama. Nah, setelah itu tambahkan 120 gram margarin yang udah dilelehkan, ini juga udah dingin ya. Lalu lanjut akan kita mix dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama juga. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya. Setelah itu akan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Kita gunakan teknik aduk balik kayak gini ya. Dan pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata ya teman-teman, biar nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah, soalnya itu bisa membuat bolu kita nantinya bantet ya. Nah, ini adonannya udah tercampur. Setelah itu kita siapkan cetakan. Saya gunakan cup yang seperti ini ya, ada bolong-bolongnya juga, dan tambahin kertas cup di bagian atasnya. Nah, selanjutnya kita semprotkan adonan yang putih. Sebaiknya diisi setengah ya teman-teman, tapi di sini saya isi sedikit, jadinya nanti isiannya numpuk di bagian bawah, jadi kurang bagus. Kalau teman-teman mau bikin, sebaiknya diisi setengah cup ya. Oke, selanjutnya kita isi dengan selai. Saya gunakan selai blueberry dan strawberry ya nantinya. Kita isi secukupnya aja di bagian tengah. Jadi untuk isiannya sesuaikan selera teman-teman. Juga boleh selai kacang atau selai coklat. Nah, kalau udah diisi semuanya, setelah itu tinggal kita semprotkan lagi adonan yang putih. Kita isi sampai 3/4 bagian dari cetakannya. Nah, ini udah jadi semuanya. Setelah itu kita tambahkan
tepung roti atau tepung panir di bagian atasnya, teman-teman. Oke, kalau udah diisi semuanya, tinggal kita tambahin lagi topping selai di bagian atasnya. Tapi sebaiknya teman-teman isi nanti aja setelah dipanggang 10 menit ya. Nah, di tahap ini teman-teman bisa panaskan oven ya selama 10 menit. Oke, kalau udah jadi semuanya, ini siap untuk kita panggang. Nah, ini saya panggang di rak yang tengah di suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 25 sampai 30 menit. Dan setelah saya cek 10 menit pertama ternyata toppingnya itu tenggelam ya teman-teman. Jadi sebaiknya dipanggang dulu 10 menit, setelah itu dikeluarkan baru ditambahin topping ya di bagian tengahnya biar nanti toppingnya itu nggak tenggelam. Nah, ini saya tambahin lagi biar nanti hasilnya lebih cantik ya. Dan langsung kita panggang kembali. Nah, ini dia setelah dipanggang kurang lebih 25 menit di oven saya ya. Dan udah matang juga. Langsung aja kita keluarkan dari cupnya. Nah, ini dia kuenya udah jadi, hasilnya cakep banget ya teman-teman. Ada aroma blueberry dan strawberry, ini tuh makin wangi banget, seger gitu ya. Dan di satu resep ini jadinya 26 piece ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat gimana hasilnya. Dari tampilannya aja ini udah cantik banget ya teman-teman. Apalagi kalau dijual ini pasti laku banget karena rasanya beneran enak banget ya teman-teman. Anak-anak pasti suka dibeliin kue yang satu ini. Nah, langsung aja kita buka dari kertas cupnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi kalau disemprotkan adonannya itu terlalu sedikit di bagian bawah, jadi isiannya tuh cuma numpuk di bawah ya. Jadi sebaiknya teman-teman isi adonan itu setengahnya dulu baru ditambahin isian selai ya. Nah, bagian dalamnya teman-teman bisa lihat ini tuh beneran lumer banget, empuk dan super lembut. Soal rasa jangan diragukan lagi, beneran enak banget. Recommended nih resepnya. Jadi selamat mencoba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin kue yang sangat enak. Tampilannya juga cakep banget, cara bikinnya gampang, juga ada isian keju di dalamnya. Pasti teman-teman penasaran dong gimana rasanya. Ada perpaduan rasa keju, ada blueberry juga, dan ini super empuk dan lembut banget. Cocok dijadikan ide jualan atau untuk cemilan di rumah. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Untuk bahannya di wadah udah saya siapkan 4 butir telur, tambahkan juga 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP. 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanili cair. Nah, ini akan lanjut, kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Setelah itu kita akan tambahkan bahan yang lain. Seperti tepung terigu, saya tambahkan 150 gram. Saya gunakan juga yang protein sedang ya teman-teman, setara 15 sendok makan. Sebaiknya diayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil.
Di sini saya juga menambahkan 20 gram susu bubuk atau setara 2 sendok makan, sebaiknya kita ayak juga. Nah, ini kita campur rata dulu semuanya, biar tepungnya itu nggak berterbangan keluar ya teman-teman saat mixernya dinyalakan. Nah, kalau udah kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja, nggak usah terlalu lama. Nah, setelah itu tambahkan 120 gram margarin yang udah dilelehkan, ini juga udah dingin ya. Lalu lanjut akan kita mix dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama juga. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya. Setelah itu akan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Kita gunakan teknik aduk balik kayak gini ya. Dan pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata ya teman-teman, biar nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah, soalnya itu bisa membuat bolu kita nantinya bantet ya. Nah, ini adonannya udah tercampur. Setelah itu kita siapkan cetakan. Saya gunakan cup yang seperti ini ya, ada bolong-bolongnya juga. Nah, sekarang tinggal kita semprotkan aja adonan yang putih, kita isi setengah dari cupnya. Oke, kalau udah, sekarang akan saya tambahkan keju parut di bagian tengahnya ya teman-teman. Ini untuk isian, sesuaikan selera teman-teman. Tapi karena saya pengennya bikin yang rasa keju, jadi saya tambahin keju parut ya. Jadi ini perpaduannya beneran enak banget. Nah, kalau udah ditambahin keju semuanya, lanjut kita akan semprotkan kembali adonan yang putih. Kita isi 3/4 bagian dari cetakan. Nah, biar rasanya lebih ngeju lagi, saya tambahin topping keju di atasnya. Jadi ini opsional, kalau teman-teman jadikan ide jualan, kejunya juga boleh di skip ya. Cukup nanti ditambahin dengan selai blueberry aja di bagian atasnya. Tapi, kalau teman-teman mau konsumsi sendiri, biar rasanya lebih enak, saya sarankan ditambahin keju parut ya, biar rasanya lebih enak lagi. Nah, ini udah cukup. Setelah itu kita hentakan sebentar dan siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya juga udah saya panaskan 10 menit. Kita panggang di suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 10 menit dulu ya teman-teman. Nanti akan kita panggang kembali. Setelah 10 menit kita panggang, akan kita tambahkan selai blueberry di bagian atasnya. Nah, itu di tahap awal saya semprotkan di bagian tengah ya. Karena tadinya masih berpikir mau dibikin motif apa untuk toppingnya teman-teman, tapi nggak apa-apa, untuk motif sesuaikan dengan kreasi teman-teman sendiri ya. Nah, untuk sisa adonannya nanti nggak saya tambahin topping keju, cukup dengan topping selai blueberry aja ya teman-teman, biar lebih ekonomis lagi. Oke, kalau udah, kuenya kita panggang kembali sampai benar-benar matang ya. Kurang lebih total memanggang 25 menit. Nah, ini kuenya juga udah matang semuanya. Hasilnya cakep banget, juga unik banget ya teman-teman. Nah, di satu resep dapatnya juga banyak, jadinya 30 piece. Gimana teman-teman? Gampang banget kan bikinnya? Nah, soal rasa jangan diragukan, ini beneran enak banget. Perpaduan antara keju juga selai blueberry. Ini makin mantep ya. Anak-anak pasti suka dibikin cemilan ini di rumah.
Oke, sekarang akan kita cobain. Nah, kita lihat gimana tampilannya. Cantik ya teman-teman, juga unik banget. Dan ini juga super empuk. Coba kita buka dari kertas cupnya. Kelihatannya teman-teman, kalau kue yang satu ini tuh beneran empuk banget dan lembut. Seratnya juga kelihatan halus banget. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, empuk banget juga menul. Nah, isiannya kelihatan ada kejunya juga ya teman-teman. Soal rasa ini beneran enak banget, recommended banget ya resepnya untuk teman cobain di rumah. Bikinnya juga gampang. Dan pastinya ini juga cocok dijadikan ide jualan. Semoga bermanfaat ya resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan lagi resep dengan rasa varian baru, perpaduan antara coklat dan kacang. Pastinya lebih enak lagi ya teman-teman. Untuk cara buatnya sendiri sangat gampang, dan di satu resep dapatnya juga banyak. Apalagi kue yang satu ini tuh empuk banget ya teman-teman. Jadi recommended banget buat teman-teman cobain di rumah ya. Ini cocok dijadikan ide jualan untuk isian snack box atau dimakan sendiri di rumah ya, suguhan untuk keluarga. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya teman-teman. Untuk bahannya, di wadah udah saya siapkan 4 butir telur, tambahkan juga 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanili cair. Nah, ini akan lanjut, kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Setelah itu kita akan tambahkan bahan yang lain, seperti tepung terigu, saya tambahkan 150 gram. Saya gunakan juga yang protein sedang ya teman-teman, setara 15 sendok makan. Sebaiknya diayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Di sini saya juga menambahkan 20 gram susu bubuk atau setara 2 sendok makan, sebaiknya kita ayak juga. Nah, ini kita campur rata dulu semuanya, biar tepungnya itu nggak berterbangan keluar ya teman-teman saat mixernya dinyalakan. Nah, kalau udah kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja, nggak usah terlalu lama. Nah, setelah itu tambahkan 120 gram margarin yang udah dilelehkan, ini juga udah dingin ya. Lalu lanjut akan kita mix dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama juga. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya. Setelah itu akan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Kita gunakan teknik aduk balik kayak gini ya. Dan pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata ya teman-teman, biar nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah, soalnya itu bisa membuat bolu kita nantinya bantet ya. Nah, ini adonannya udah tercampur. Setelah itu kita siapkan cetakan. Saya gunakan cup yang seperti ini ya, ada bolong-bolongnya juga.
Langsung aja kita isi dengan isian adonan yang putih. Isi setengah bagian dari cup ya. Nah, kalau udah, sekarang tinggal kita isi dengan selai coklat di bagian tengahnya. Untuk isian opsional boleh apa aja, selai blueberry atau strawberry atau selai kacang, itu sesuaikan keinginan ya. Nah, kalau udah, tinggal kita semprot kembali adonan yang putih, isi 3/4 bagian dari cetakan. Sekarang kita hentakan sedikit. Lanjut, kita akan tambahin topping. Saya gunakan topping kacang sangrai ya, yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini. Di tahap ini teman-teman juga bisa panaskan oven. Oke, kalau udah, ini tinggal kita panggang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan 10 menit, kita panggang di suhu 175 derajat Celcius. Menggunakan api atas bawah, kita panggang 10 menit dulu ya. Soalnya nanti akan kita tambahin selai coklat di bagian atasnya. Nah, setelah 10 menit dipanggang, sekarang kita akan tambahin selai coklat di bagian atasnya. Kalau udah, tinggal kita panggang kembali sampai matang. Nah, jadi total memanggang kurang lebih 25 menit ya teman-teman. Sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, ini kuenya juga udah matang, langsung aja kita keluarkan. Dan kita panggang lagi sisa dari adonannya ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cakep banget ya. Ada perpaduan coklat dan kacang. Dari tampilannya aja udah cantik banget, dan soal rasa pastinya enak banget ya. Oke, sekarang langsung aja kita cobain ya. Kita ambil satu dari kuenya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Menarik banget nih buat dicobain di rumah. Sekarang kita buka dari kertas cupnya. Nah, coba kita lihat ya teman-teman bagian dalamnya. Ini tuh empuk banget dan coklatnya lumer banget. Resep cupcake yang satu ini wajib teman-teman cobain di rumah karena rasanya beneran enak banget. Bikinnya juga gampang. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin kue yang sangat enak, cocok dijadikan ide jualan. Di satu resep dapatnya banyak banget. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, di sini saya udah siapkan 4 butir telur dan tambahkan 180 gram gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Dan 1 sendok teh SP atau emulsifier ya. Boleh juga pakai TBM atau Ovalet. Tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila atau vanili bubuk. Nah,
Nah, semua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita pindah ke speed maksimal. Kita mixer sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, ini adonannya udah mengembang ya teman-teman. Sekarang kita matikan mixernya. Setelah itu kita tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai yang segitiga biru. Sebaiknya kita ayak dulu. Lalu tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena, diayak juga ya. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Semua bahan ini akan kita campur ya. Sebelum kita nyalakan mixernya, biar nanti nggak berterbangan nih bahan keringnya keluar. Lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai semua bahan sedikit tercampur, nggak usah terlalu tercampur banget ya. Dan jangan di mixer terlalu lama, nanti adonannya ini bisa bantet ya teman-teman atau turun. Nah, seperti ini aja udah cukup. Setelah itu kita akan tambahkan 150 ml minyak. Nah, kembali lagi kita mixer dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama. Nah, ini udah cukup. Setelah itu tambahkan 150 gram kelapa parut, saya pakai yang putihnya aja ya. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Nah, kalau udah kita matikan mixernya. Setelah itu kita lanjut aduk menggunakan spatula. Kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan aduk balik dari bawah ke atas. Kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur kita sisihkan sebentar. Setelah itu kita siapkan cupnya dan kertas cup juga ya teman-teman. Nah, kita tuang adonan 3/4 bagian ya. Di sini saya nuangnya terlalu banyak, hampir penuh gitu ya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman tuangnya 3/4 bagian aja biar nanti dapatnya lebih banyak ya. Kalau saya ini dapatnya cuma 40 buahan ya teman-teman. Karena juga saya isi full seperti ini. Jadi teman-teman sebaiknya isi 3/4 bagian ya. Oke, saya bikin segini dulu. Setelah itu kita hentakan biar memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan, biar nanti nggak ada pori-porinya ya teman-teman. Dan untuk topping saya tambahkan tepung panir, boleh juga tepung roti. Kita taburi secukupnya aja. Dan saya tambahkan juga kismis di bagian tengahnya.
Kalau teman-teman mau menambahkan kismis dulu sebelum tepung roti juga boleh, atau tepung roti dulu baru kismis ya, sesuaikan keinginan aja. Nah kalau yang dua ini saya akan tambahkan di atasnya nanti kismis ya teman-teman. Dan untuk adonan yang lainnya saya tambahkan kismis dulu baru ditaburi dengan tepung roti. Lakukan sampai selesai ya. Nah ini yang terakhir, coba kita lihat nanti ya mana yang bagus ya teman-teman. Kalau udah ini siap kita panggang ya. Sebelumnya ovennya juga udah saya panaskan 15 menit. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 25-30 menit. Sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah ini saya taruh juga di rak yang tengah. Nah kurang lebih udah 30 menitan, kuenya juga udah matang ya. Ini langsung aja saya keluarkan dari kertas cupnya. Dan nanti juga akan saya panggang lagi sisa dari adonannya ya teman-teman. Nah untuk hasilnya teman-teman bisa lihat ya, bagusan mana tepung roti dulu ditambahin atau kismis. Jadi sesuaikan selera aja ya. Nah ini dia kue kelapanya udah jadi ya teman-teman. Di satu resep ini lebih dari 40 piece ya teman-teman dapatnya. Dan hasilnya ke atas itu lebih gembul ya. Tapi kalau teman-teman gunakan cup yang kecil pasti dapatnya lebih banyak. Dan isi adonannya itu 3/4 bagian aja ya, jangan full seperti yang saya bikin, karena hasilnya itu terlalu tinggi dan mengembang di bagian atas ya. Tapi untuk harga bisa dijual 2.000-an juga ya teman-teman, karena ini rasanya beneran enak banget. Serat dari kuenya itu teman-teman bisa lihat nih. Nah ini beneran enak banget kuenya, kelapanya juga berasa jadi gurih, dan di bagian atasnya itu sedikit garing ya karena ditambahin dengan tepung roti, jadi rasanya itu beneran enak banget. Teman-teman wajib coba resep ini ya, cocok dijadikan ide jualan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu jadul mini. Cocok banget teman-teman jadikan ide jualan atau isian snack box ya. Cara bikinnya sangat gampang dan bahannya cukup simpel ya. Di satu resep ini pastinya dapatnya banyak. Yang penting ini hasilnya nggak bakalan mengecewakan ya teman-teman. Dan yang pastinya ini tuh anti gagal banget. Resep ini wajib teman-teman cobain ya atau praktekin di rumah. Nah sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong di subscribe dulu, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di sini saya udah siapkan 5 butir telur di dalam wadah, lalu masukin 120 gram atau 7 sendok makan gula pasir, 2 gram atau 1 saset atau 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, lalu ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Kalau udah tercampur nanti akan kita pindah ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah kalau udah mengembang kayak gini, matikan mixernya. Setelah itu akan kita tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang atau setara 15 sendok makan. Sebaiknya kita ayak dulu ya. Tambahkan juga 30 gram atau 3 sendok makan susu bubuk, sebaiknya juga kita ayak. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Nah, semua bahan ini akan kita campur rata dulu sebelum dinyalakan mixernya, biar tepungnya nggak berterbangan keluar ya. Nah kalau udah kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan paling rendah, asal tercampur aja ya, nggak usah terlalu lama, sebab kalau terlalu lama nanti adonannya bisa bantet.
Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita akan campur rata menggunakan spatula. Kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu. Setelah itu ini akan kita campur menggunakan teknik aduk balik ya. Dari bawah ke atas kayak gini. Nah, kalau udah tercampur, masukin margarin yang udah dilelehkan sebelumnya, ini udah dingin, sebanyak 120 gram. Lalu akan kita campur kembali pelan-pelan aja ya teman-teman, sampai semua bahan tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur dengan rata kayak gini, setelah itu akan kita masukin ke dalam cup. Seperti biasa, udah dialasi dengan kertas cupnya juga. Untuk ukuran saya gunakan 6 x 3 cm ya. Kita isi adonan 3/4 bagian dari cupnya. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, sebaiknya adonan kita hentak-hentakan dulu ya, biar memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan. Nah, selain menggunakan cup kecil kayak gini, teman-teman bisa panggang menggunakan loyang yang besar ya teman-teman, ukuran 20 cm atau 22 cm. Jadi sesuaikan keinginan aja. Ini saya bikin segini dulu ya, dan ini akan lanjut saya panggang. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan, dan ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 30 menit atau sesuaikan dengan suhu oven teman-teman di rumah ya. Setelah 30 menit saya panggang, ini hasilnya udah matang dan cantik banget ya teman-teman. Nah, ini udah agak dingin, langsung aja saya keluarkan dari cupnya. Ini udah panggangan yang kedua ya teman-teman. Jadi di satu resep saya dapatnya itu 32 buah. Kalau teman-teman menggunakan cup yang lebih kecil, pastinya dapatnya banyak ya. Nah, ini dia hasilnya, bolu jadul mini kita udah jadi. Hasilnya cakep banget, juga montok-montok ya teman-teman. Dari tampilan ini tuh menarik banget, teman-teman jadikan ide jualan ya. Nah, sekarang coba kita lihat gimana dari hasil kuenya. Yuk langsung aja kita buka dari kertas cupnya. Nah, hasilnya matang merata ya teman-teman, bagian bawahnya juga matang. Nah, ini bolunya empuk banget. Nah, ini akan saya potong. Bagian dalamnya teman-teman bisa lihat ya, seratnya halus banget, empuk banget, dan soal rasa ini tuh beneran enak banget. Pokoknya resep ini tuh wajib banget teman-teman coba di rumah ya, karena hasilnya nggak bakalan mengecewakan. Dan resep ini saya rekomendasikan buat teman-teman cobain di rumah ya. Nah, gimana teman-teman, gampang banget kan bikinnya? Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep untuk ide jualan teman-teman semua, yang pasti rasanya enak banget, nggak mengecewakan ya. Dan cara bikinnya gampang, super empuk dan lembut banget. Di satu resep dapatnya banyak. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman.
Di dalam wadah saya udah siapkan 5 butir telur, bahkan 120 gram gula pasir, dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP. Tambahkan juga 150 gram tepung terigu protein sedang. Baiknya diayak dulu ya biar nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, di sini saya juga udah masukin 50 ml susu cair ya teman-teman, campuran 1 saset susu kental manis ditambah air. Dan ini tadi videonya nggak kerekord ya. Lalu lanjut aja kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Kalau semua bahan udah tercampur, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang ya. Nah, tadi saya juga lupa masukin vanili bubuk ya, saya tambahin 1/4 sendok teh, lanjut kita mixer kembali sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Di sini saya udah siapkan 100 gram margarin yang udah dingin, tambahkan juga 50 ml minyak goreng. Lalu kita akan campur rata. Setelah tercampur kita masukin ke dalam adonan. Ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai bahan tercampur, nggak usah terlalu lama. Nah, kalau udah ini saya matikan mixernya, lanjut saya aduk lagi menggunakan spatula, rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu. Setelah itu ini akan kita campur rata menggunakan teknik aduk balik untuk memastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya. Jangan sampai adonan minyaknya gak tercampur ya teman-teman, nanti bisa membuat bolu kita nantinya bantet. Nah, kalau udah tercampur, tambahin 50 gram keju parut. Kalau teman-teman suka banyak, boleh ditambahin lagi ya. Nah, ini kita campur kembali pelan-pelan aja. Nah, kalau udah tercampur, ini siap untuk kita masukin ke dalam cetakan ya. Nah, ini cetakannya udah saya siapkan, sekarang tinggal kita tuang aja. Kita tuang adonan 3/4 bagian. Nah, karena menggunakan corong kayak gini agak belepotan ya teman-teman karena isinya penuh. Nah, ini saya ganti aja menggunakan sendok biar lebih rapi. Nah, seisi segini dulu ya teman-teman. Setelah itu kita hentakan biar memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Setelah itu kita tambahkan topping. Saya gunakan potongan kacang almond. Jadi untuk topping sesuaikan selera teman-teman ya. Dan di sini saya juga menambahkan topping keju secukupnya biar rasanya makin enak. Oke, kalau udah ditambahin topping semuanya, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya juga udah saya panaskan 10 menit. Dan kita panggang di rak yang tengah menggunakan suhu 170 sampai 175 derajat Celcius. Menggunakan api atas bawah selama 20 sampai 30 menit ya.
atau sampai matang. Nah, ini setelah 30 menit saya panggang, kuenya juga udah matang, langsung aja kita keluarkan dari cupnya. Nah, ini dia hasilnya. Di satu resep jadinya 34 piece. Kalau teman-teman gunakan cetakan yang lebih kecil, pastinya lebih dapat banyak ya. Biasanya harga jual kue ini dari 1.500 sampai 2.000-an ya teman-teman. Jadi tergantung lagi dengan daerah teman-teman ya. Selain tampilannya yang cantik, bolu ini tuh beneran enak banget ya teman-teman. Cara bikinnya gampang. Dan untuk teksturnya sendiri ini lembut banget. Yuk coba kita lihat gimana hasilnya. Dari segi tampilan menarik banget ya teman-teman kalau dijadikan ide jualan. Yuk sekarang coba kita buka dari kertas cupnya. Kelihatan ya teman-teman, tekstur dari bolu ini tuh lembut banget. Super empuk, seratnya juga halus. Nah sekarang coba kita belah ya. Dan teman-teman bisa lihat beneran lembut banget ya. Seratnya juga halus banget, empuk. Nah soal rasa beneran enak banget, jadi recommended banget untuk dijadikan ide jualan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.